Phoenix River City. Hampir 5 tahun. Selama aku menikahi Liana, pikiran dan hatiku akan menjadi utuh dan kultivasiku akan kembali ke puncaknya. Semir sepatu. Silakan duduk. Bangku ini sangat kotor. Bagaimana Kak Joni bisa duduk? Semir saja seperti ini. Pelanggan berdiri, kau duduk. Ini caramu cari uang? Mau semir, tidak mau semir, pergi. Chandra, aku membawakanmu Kak Joni karena Liana untuk mendukung bisnismu. Jika sikapmu seperti ini, aku akan bicara dengan Liana. Kalian mau apa? Cari uang harus seperti cari uang? Berlutut dan semir sampai bersih? Atau aku akan bicara dengan Liana? Baik, aku semir. Sudah selesai. Aduh, kau muntah di sepatuku, masih bilang sudah selesai, berlutut dan jilat sampai bersih. Joni, Lina, kalian keterlaluan. Dengan hubunganku dengan Liana, perlukah kalian menghinaku seperti ini? Hubungan? Hubungan apa? Kau hanya penguntit Liana. Jilat sampai bersih atau ganti pekerjaan? Berani menentang Yang Mulia Kaisar, bunuh. Pelindung Istana Phoenix, Nisha. Istana Phoenix, hidup. Matiin yang hukuman. Salam hormat, Yang Mulia Kaisar Istana Phoenix. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Nisha, kau datang terlalu cepat, belum lewat tengah malam. Haha. Aku sampai tertawa terbahak-bahak. Chandra, kau benar-benar pandai bersandiwara. Istana Phoenix, Yang Mulia Kaisar, aku belum pernah mendengarnya. Hei Kak Joni, kau pernah dengar? Istana Phoenix, Yang Mulia Kaisar apa? Aku, Joni, juga di Jiangcheng, cukup terkenal. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Phoenix, berakting seperti sungguhan, hahaha. Chandra, menyewa aktor pasti menghabiskan banyak uang kan? Menakut-nakuti siapa? Cepat jilat bersih untuk Kak Joni. Cari mati. Kalian pantas tahu identitas Yang Mulia? Kak Joni, dia berani memukulku. Berani membuat onar di wilayahku? Tunggu, kalian semua tetap di sini untuk menghiburku. Dasar tidak tahu diri. Pusing sekali. Yang Mulia. Nisha, lusa adalah ulang tahun Nyonya Lin. Siapkan 10 juta uang tunai, 1000 tael emas, dan ginseng 1000 tahun untuk dikirim ke keluarga Lin. Aku ingin melamar. Yang Mulia, Anda ingin menikahi orang biasa? Benar. 10 hari lagi, aku ingin seluruh provinsi Jiang tahu Kaisar Istana Phoenix menikahi Lian. Yang Mulia, hanya orang biasa? Mengapa Anda harus berkorban begitu banyak? Kau tidak mengerti. Aku dulu tak punya rasa sampai hari itu. Kak, kau baik-baik saja? Panas sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau sudah bangun? Kau baik-baik saja? Aduh, apa yang kau lakukan? Jangan. 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 Aku telah melatih hatiku selama 5 tahun, terbiasa melihat segala macam hal di dunia. Keadaan hatiku hampir sempurna, kultivasiku akan segera pulih. Hanya saja aku berhutang budi padanya. Apakah dia Liana dari keluarga Lin? Benar, dia menyelamatkan hidupku dengan kesuciannya. Aku akan memberinya kehormatan seumur hidup. Persiapkan. Baik. Ingat, rahasiakan identitasku untuk sementara waktu. Aku ingin di hari pernikahan memberinya kejutan terbesar. Mulai hari ini, barang-barang ini
tidak dibutuhkan lagi. Yang mulia, menurut penyelidikan pengawal Phoenix, keluarga Lin cukup berpengaruh. Pakaian yang mulia ini, saya khawatir akan dipandang rendah. Anda benar juga. Mengganti pakaian yang mulia. Kepung. Yang mulia, kartu Phoenix tertinggi Anda. Nisha, terima kasih. Aduh, kakak sepupu, kalian tidak bisa seperti ini. Ayu, beraninya kau ikut campur urusanku? Kakak sepupu, sebelum kakek meninggal, dia telah menetapkan perjanjian pernikahan antara kau dan Chandra. Kau tidak adil pada Chandra. Kau masih berani bicara tentangku? Belum menikah sudah kabur, main dengan pria liar, bahkan membawa pulang anak haram. Wajah keluarga Lin sudah kau permalukan. Aku tidak, aku dipaksa. Kenapa? Cepat katakan. Ku beritahu, kau, Ayu, kau sudah diusir dari keluarga Lin. Masih menganggap dirimu nona muda ketiga keluarga Lin? Ayu, sekarang hanya karena Liana kasihan padamu, kau diizinkan menjadi pelayan di keluarga Lin. Kapan seorang pelayan berani ikut campur urusan majikannya? Kapan seekor anjing liar berani masuk ke rumah orang lain dan menggigit? Chandra, tukang semir sepatu berani memakiku. Mengintimidasi sepupuku, memukulmu saja terlalu ringan. Kurang ajar, Chandra, cepat minta maaf pada Jojo. Liana, dia sedang menindas Ayu, menindas sepupumu. Aku mau kau minta maaf. Urusan keluargaku, bukan urusanmu. Tukang semir sepatu. Chandra, Kak Liana, jangan bertengkar. Akulah yang telah mempermalukan keluarga Lin. Sekarang aku bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Ayu. Chandra, kau tidak semir sepatu dan datang ke sini untuk apa? Liana, aku datang ke sini untuk memberitahumu, besok ulang tahun nenek, aku akan melamarmu secara resmi. Kau sudah mengumpulkan mahar 1 juta? 1 juta? Besok engkau akan tahu, miliaran tidak ada artinya. Kalian semua adalah orang-orang terhormat di Jakarta. Terima kasih telah datang untuk merayakan ulang tahun saya. Merupakan suatu kehormatan. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. 1 ginseng 500 tahun, semoga nenek panjang umur. Ginseng 500 tahun, 50 miliar rupiah pun tidak bisa membelinya. Wah, barang langka, harta karun untuk memperpanjang usia. Tuan Jojo benar-benar dermawan. Tuan Jojo, terima kasih. Kalian semua, di hari ulang tahun saya ini, saya juga ingin mengumumkan kabar gembira, yaitu Tuan Jojo dari Keo Group dan pernikahan cucu saya, Liana. Tunggu, nenek, bukankah orang yang bertunangan dengan Liana adalah saya? Chandra, apa yang kau lakukan di sini? 5 tahun yang lalu kau menyelamatkan kakek, membuatnya hidup 3 bulan lebih lama. Sebelum meninggal, dia menetapkan pertunangan kita, tetapi dengan syarat dalam 5 tahun ini, kau harus mengumpulkan 100 juta rupiah sebagai mas kawin. Apakah kau bisa mengumpulkannya? Chandra, kau hanya menyemir sepatu selama 5 tahun. Jangan bilang kau mendapatkan 100 juta lebih dari menyemir sepatu. Di pesta ulang tahun nenek, kau bahkan tidak membawa hadiah. Masih berani menyebutkan pertunangan denganku? Siapa bilang aku, Chandra, tidak punya hadiah? Kaisar Istana Phoenix melamar keluarga Lin. 10 juta dolar, 1000 tael emas, ginseng 1000 tahun sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek. Kaisar Istana Phoenix melamar dan memberi hadiah ulang tahun? Aku tidak salah dengar kan? Aku dilirik oleh Kaisar Istana Phoenix? Aku tidak sedang bermimpi kan? Hadiahku ini, apakah nenek menyukainya?
Chandra, kau tidak bisa diam ya. Kau pikir kau siapa bisa mengundang Istana Phoenix? Ya, tukang semir sepatu sepertimu tahu apa tentang Istana Phoenix. Aku juga kebetulan mendengarnya. Dari kalangan atas Provinsi Jiang. Sedikit informasi. Tukang semir sepatu, bagaimana mungkin berhubungan dengan Istana Phoenix? Kurasa dia sudah gila, mengobrol sendiri saja. Nenek, kita sudah membuat Yang Mulia Kaisar menunggu terlalu lama. Ini tidak baik. Benar. Cepat undang orang-orang dari Istana Phoenix masuk. Chandra, jaga bicaramu. Aku tidak mau orang-orang Istana Phoenix salah paham tentang hubungan kita. Tamu terhormat dari Istana Phoenix datang. Rumah keluarga Lin sangat tersanjung. Nenek Lin, saya diperintahkan untuk mengirimkan 10 juta dolar, 1000 tael emas, ginseng 1000 tahun untuk merayakan ulang tahun Nenek Lin. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Kaisar. Siapa dari Istana Phoenix yang tertarik pada putriku? Nenek, yang akan menikahi Liana adalah aku. Istana Phoenix hanya mengirimkan hadiah ulang tahun untuk. Berani sekali. Kau yang berani. Kau yang lancang? Iya. Aku yang lancang. Urusan keluarga-keluarga Lin seharusnya tidak mengotori mata Tuan. Chandra, cepat minta maaf kepada utusan Istana Phoenix. Kau telah merusak pernikahanku dengan Istana Phoenix. Mati 1000 kali pun tidak akan cukup. Yang Mulia, keluarga Lin telah berulang kali menghina Anda. Xiaoning memohon izin untuk membasmi keluarga Lin. Kau, Yang Mulia? Tidak mungkin. Utusan yang terhormat, Chandra hanyalah tukang semir sepatu. Sudah 5 tahun, bagaimana mungkin dia Yang Mulia dari Istana Phoenix? Ning, Liana telah menyelamatkan hidupku. Hinaan ini bukan apa-apa. Liana, 5 tahun lalu kaulah yang menyelamatkanku. Aku ingin memberimu kejutan. Tapi tak kusangka kalian sudah mengetahuinya lebih dulu. Menyelamatkan hidupmu? Istana Phoenix sangat misterius. Kudengar Yang Mulia menghilang secara misterius. Kau bilang kau Yang Mulia, siapa yang bisa membuktikannya? 10 hari lagi, upacara pertunangan di Hotel Tianhao. Semua jawaban akan terungkap. Nenek, tolong selamatkan putriku. Lancang, Ayu. Kau berani-beraninya memintaku menyelamatkan anak haram. Kau ingin membuatku malu di depan para bangsawan Jiangxi? Nenek, kumohon. Sisi baru berusia 5 tahun. Dia sedang terbaring di rumah sakit menunggu untuk diselamatkan. Sepupuku, kau sudah diusir dari keluarga Lin. Mati bukankah lebih baik? Tanpa beban ini, kau juga bisa mencari lagi. Nenek, Liana, tegak sekali. Kalian ternyata orang seperti ini. Ayu, kau butuh berapa banyak uang? Aku akan membantumu. 800 juta rupiah, Chandra. Kau hanya seorang tukang semir sepatu, tidak bisa membantuku? Pantas, sangat pantas. Chandra, bukankah engkau ingin melamar ke keluarga Lin, nikahi Ayu? Seorang tukang semir sepatu, seorang pelayan, pasangan yang serasi. Tidak, aku tidak akan mempermalukan keluarga Lin. Anak itu tidak bersalah. Anggap saja aku meminjam, pinjamkan saja padaku. Aku akan menggunakan liontin umur panjang ini sebagai jaminan. Bagaimana liontin emas ini bisa ada pada Ayu? Sudah aku bilang berikan liontin emas yang rusak ini padaku, kau tidak mau. Sekarang, aku sudah membuat yang persis sama, aku tidak membutuhkan yang ini lagi. Biarkan saja anak harammu itu mati. Liana, kau bilang liontin emas. Ini kau yang menyuruh orang membuat. Chandra, lepaskan. Sakit? Katakan kalau tidak, mati. Gantungan kunci emas murahan, mau kubuat berapapun, bisa. Kau peduli? Aku benar-benar buta. Penolong sejati tidak kubalas budinya, malah pada perempuan jahat ini, aku bersabar selama 5 tahun. Tuan utusan, Anda lihat kan? Chandra, dia itu orang gila. Bagaimana mungkin dia Kaisar Istana Phoenix? Benar,
Aku pernah dengar, Kaisar adalah pelindung negara naga, kemampuannya mengguncang langit dan bumi. Chandra hanyalah orang biasa tanpa kemampuan apapun, dia pasti penipu. Jika aku penipu, bagaimana mungkin Istana Phoenix memberi kalian hadiah 10 juta? Hahaha. Kau benar-benar membuatku tertawa. Chandra, entah bagaimana caramu menipu. Jika kau Kaisar Istana Phoenix, aku bersedia berlutut dan bersujud setiap langkah, memintamu menjadi menantu keluarga Lin. Menantu keluarga Lin, aku akan menjadi, tapi yang akan kunikahi bukan Liana, melainkan Ayu. Menikahiku, Chandra, yang bertunangan denganmu adalah Liana. Nenek, aku tidak ada hubungan apapun dengan Chandra. Pikiran terganggu, terperangkap dalam ilusi cinta, mengenang kebaikanmu, pasti akan kubalas. Gantungan kunci ini sebagai bukti. Kau? Istana Phoenix, dengarkan perintahku, selamatkan Sisi. Baik. Karena tidak bisa menyembunyikan identitas, maka biarkan seluruh Jiangzheng gemetar. Keluarga Lin, buta mata, ayo pergi. Tuan utusan, hadiah ulang tahun ini. Keluarga Lin, kalian punya kesempatan untuk menjadi orang terhormat. Tapi sekarang, kalian tidak pantas menerimanya. Tidak, ini adalah mas kawin yang diberikan Kaisar Istana Phoenix kepadaku. Kalian tidak bisa mengambilnya. Chandra, dia penipu. Kalian tidak bisa menentang perintah Kaisar. Aduh. Penipu, buta mata, kaya tapi jahat. Pantas saja kalian selamanya diinjak-injak. Ayo pergi. Hancur, dia Kaisar Phoenix. Jika dia membalas dendam pada kita, keluarga Lin kita akan hancur. Nenek Lin, Anda terlalu khawatir. Menurut saya dia hanya penipu. Chandra, dia sebelumnya gelandangan, hanya saja secara tidak sengaja menyelamatkan kakek saya, baru terbebas dari kemiskinan. Benar? Kemarin, dia masih menyemir sepatu. Tidak ada yang hadir pernah melihat Kaisar. Mungkin dia hanya mirip dengan Kaisar. Benar, Istana Phoenix sangat misterius dan kuat, tapi kita juga belum pernah melihat kekuatan mereka. Jangan terlalu takut. Benar, bahkan jika dia Kaisar Phoenix, kekuatan keluarga Kiau saya, dia harus sedikit menghormatinya. Tuan Muda Jojo, keluarga Lin bergantung padamu mulai sekarang. Liana juga kuserahkan padamu. Tenang saja, Chandra hanya bisa berpura-pura untuk sementara waktu, tidak selamanya. Selama kita membongkar kedoknya, dia pasti mati. Pergi sana. Lepaskan aku mau tunggu ibu pulang. Ini ruang perawatan intensif, biayanya ribuan rupiah per hari, bukan tempat untuk orang sepertimu. Mau tunggu di jalan sana. Pergi, cepat pergi. Lepaskan aku, ibu akan khawatir kalau tidak menemukan aku. Kau masih mengharapkan ibumu yang miskin itu? Penyakitmu ini seperti lubang tanpa dasar, tidak ada harapan sembuh. Ibumu sudah tidak menginginkanmu, dia tidak akan kembali. Pergi. Bohong, ibu tidak akan meninggalkan Sisi. Pergi. Aduh. Anak nakal, berani kau menggigitku? Akan kuhajar engkau. Berhenti. Sisi. Ibu, orang jahat itu bilang, ibu tidak mau Sisi lagi. Ibu tidak akan meninggalkan Sisi. Ibu tidak akan pernah meninggalkan Sisi lagi. Tangan mana yang engkau gunakan untuk memukulnya? Kiri, kanan, atau keduanya? Siapa anak liar ini? Berani sekali membuat onar di sini. Ini rumah sakit Kiau Group. Jawab aku, tangan mana yang kau gunakan untuk memukulnya? Kiri, kanan, atau keduanya? Chandra, Sisi baik-baik saja. Sudahlah, kita tidak bisa melawan orang-orang di sini. Jika dia yang menindasku, aku bisa menahannya. Tapi dia menindas. Aku tidak bisa menahannya. Yang mulia, untuk menangani sampah masyarakat seperti ini, saya khawatir akan mengotori tangan Anda. Biarkan saya yang mengurusnya. Oh hahaha, aku ingat. Kau tukang semir sepatu bau di pinggir jalan itu. Pakaian ini bagus. Bagaimana, menang lotre? Tapi aku masih berpikir, kau mengenakan pakaian kompang camping itu, berlutut di tanah dan menyemir sepatuku, sangat cocok. Berani menghina yang mulia, mati.
Wajah ini, tubuh ini, luar biasa, luar biasa. Kau berakting dengannya, dia memberimu banyak uang sebulan kan? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Jangan berakting dengannya. Bagaimana kalau jadi kekasihku? Cari mati. Kau berani memukulku? Chandra, hal seperti ini jangan lakukan di depan Sisi, oke? Nisha, Anggap saja kau beruntung. Yang Mulia mengampuni nyawamu. Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Sisi, ada aku di sini. Kau akan baik-baik saja. Ibu, siapa paman ini? Aku... Dia teman ibu? Teman biasa? Ayu, aku... Aduh. Ibu, apakah Sisi akan mati? Kapan ayah akan menjenguk Sisi? Sisi, tidak apa-apa. Sisi bertahanlah. Ayah pasti akan menjenguk Sisi. Sisi, tidak apa-apa. Bagaimana bisa begini? Tangkap bajingan itu. Aku ada yang ingin kutanyakan padanya. Cepat. Baik. Jangan dipukul. Berapapun aku akan bayar. Siapa yang mau uangmu, katakan. Sisi sakit apa? Sepsis kongenital. Apa sepsis? Kenapa tidak menyelamatkannya? Sudah terlalu lama tertunda. Kemungkinan sudah tidak bisa diselamatkan. Kau sudah tahu tentang penyakitnya. Kenapa tidak menyelamatkannya lebih cepat? Untuk menyembuhkan penyakit ini, biaya operasinya saja puluhan juta rupiah. Mereka bahkan tidak mampu makan, bagaimana mereka bisa membayarnya? Demi uang receh ini, kalian membiarkan dia mati. Ini semua aturan Tuan Jojo. Bagaimana kami berani melanggarnya? Segera atur operasi untuk Ayu, semua biayanya aku yang tanggung. Sudah terlambat, walaupun dioperasi, dia tidak akan selamat. Ayu, anakku, masih hidup. Apa hakmu mengatakan dia tidak akan selamat? Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan pernah menyerah. Ayu harus hidup. Kau cari jalannya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Ada cara, asalkan bisa menemukan pil darah kilin, dia bisa hidup. Di mana aku bisa menemukan pil darah kilin? Selain dari sumber pil, Istana Phoenix, Jiangcheng, hanya ada satu di keluarga Kiao. Jojo, aku akan mencarinya. Ayu. Pil Istana Phoenixku, bagaimana bisa ada di rumah Jojo? 100 tahun yang lalu, keluarga Kiao memberi upeti kepada Istana Phoenix, kakek Anda, untuk menunjukkan kebaikannya, memberikan pil darah kilin sebagai hadiah kepada keluarga Kiao. Dengan kelakuan Jojo seperti itu, pantasnya dia memiliki barang Istana Phoenix. Yang Mulia, tenang saja. Saya akan segera pergi ke keluarga Kiao untuk mengambil pil darah naga kirin. Tidak, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Sisi. Kau segera perintahkan Istana Phoenix untuk mengirimkan pil darah naga. Kau yang menerimanya sendiri. Aku akan pergi mencari Ayu. Dia sendirian pergi ke keluarga Kiao. Berbahaya. Yang Mulia, menurut kalender lama Istana Phoenix, hari ini adalah hari Phoenix Nirvana. Kultivasi Yang Mulia bisa naik 1 tingkat lagi. Tetapi saat menerobos, Yang Mulia akan sangat lemah, sulit melawan musuh yang kuat. Lebih baik biarkan saya melindungi Yang Mulia. Ini menyangkut nyawa Sisi. Aku baru tenang jika engkau sendiri yang menerima pil itu. Lagi pula aku hanya akan menghentikan Ayu. Tidak akan ada konflik dengan keluarga Kiao. Ayu, dengarkan aku. Jangan pergi mencari Jojo. Dia tidak akan memberikannya padamu. Keluarga Kiao adalah harapan terakhirku. Jika aku tidak memohon pada Jojo, apa kau ingin aku melihat Sisi menunggu ajal? Aku bisa menyelamatkan Sisi. Aku sudah memberi perintah pada Istana Phoenix. Sisi hampir mati. Kau masih ingin berpura-pura menjadi Yang Mulia? Ayu, aku benar-benar. Sampai kapan engkau akan berpura-pura? Jika kau benar-benar orang Istana Phoenix, mengapa engkau mengandalkan menyemir sepatu untuk hidup? Mengapa selama bertahun-tahun kau melihat aku dan Sisi menderita penghinaan, tetapi tidak datang untuk mengakui kami?
Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat. Kalau tidak bisa dijelaskan, ya sudahlah. Ayu, kamu bagaimana? Baik-baik saja. Kamu buta ya? Tidak lihat mobilku datang? Cari mati ya? Jelas-jelas kamu yang mengebut. Anjing siapa berani bicara seperti itu denganku? Aku... Berani sentuh dia, ku habisi kamu. Siapa orang miskin ini? Tukang sapu jalanan. Ya, ku bilang, jangan ikut campur, pergi sana. Oh, aku kenal kamu. Bukankah kamu yang dulu bekerja sebagai petugas kebersihan di rumahku, mencuri kue untuk anakmu? Yang kuusir itu, Ayu ya? Tidak. Kamu yang mencoba melecehkanku. Aku tidak mau jadi kamu sengaja memfitnahku. Kau bilang bajingan ini melecehkanmu? Memfitnahmu kenapa? Ayu, ku bilang ya. Kamu gelandangan yang diusir dari rumah. Aku bisa tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Kalau kamu sekarang berubah pikiran, aku masih bisa memeliharamu. Aku, Ayu, lebih baik mati kelaparan daripada menuruti keinginanmu. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak tahu hukum karma. Tukang sapu jalanan bau. Minggir. Kalau tidak, kau juga akan kuhajar. Sepertinya aku, tukang sapu jalanan ini, harus menyapu sampah di jalan ini. Jalan ini cukup bersih. Tidak ada sampah. Kalau begitu, aku akan membuatkan sampah untukmu. Sapu, kalau bersih, aku akan memberimu 100 rupiah, biar kau bisa makan kenyang. Baiklah. Dasar pengecut, kau berani memukulku. Memang aku memukulmu? Tamparan ini karena engkau kaya tapi tidak berbelas kasih. Tamparan ini karena engkau tidak punya hati nurani. Aku. Tamparan ini untuk memberitahumu, jangan sampai aku melihatmu lagi. Pergi. Kau dalam masalah besar. Kau dalam masalah yang sangat besar. Bukan aku yang dalam masalah, tapi kau yang telah menghina Ayu. Itu masalah yang sangat besar. Tunggu saja engkau. Kau berani melawan keluarga Chen. Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Jakarta lagi. Kalau begitu, cari saja aku. Ingat namaku, Chandra. Aku selalu menunggumu. Kau mau apa lagi? Ku bilang pergi, gunakan 2 kakimu. Mobil ini membuatnya takut. Jadi harus ditinggalkan, minta maaf. Ku bilang padamu, Jiang Cheng bukan tempat tanpa hukum. Di siang bolong begini, kau mau merampas mobilku, aku akan menuntutmu. Siapa bilang mau merampas? Mobil ini sudah ku beli. Beli? Kau tahu berapa harga mobil ini? Meskipun kau kerja 10 kali seumur hidupmu, kau tetap tidak mampu membelinya. Sekarang mobil ini bukan milikmu lagi. 10 juta. Cukup? Kalau tidak cukup, aku akan memberimu 10 juta lagi. Aduh, cukup. Tidak disangka kau orang besar yang sederhana. Kalau tidak keberatan, kita berteman saja. Berteman denganku, kau tidak pantas. Aku penasaran kalau mobil ini menabrak dinding di seberang sana, apa yang akan terjadi? Apa? Menabrak? Ini mobil baruku. Sekarang ini mobil. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, aku akan membuat nasibmu sama seperti itu. Ayu, kau mau mobil ini hancur berapa persen? Chandra, apa yang kau lakukan? Jangan main-main lagi. Mobil ini sangat mahal, kita tidak mampu menggantinya. Aku sama sekali tidak berniat menggantinya. Sudahlah, kasih sedikit muka untuk Tuan Chen. 70% saja. Jangan. Mobil ini untukmu, simpan sebagai kenang-kenangan. Kau gila? Kau benar-benar menghancurkan mobilnya? Aku sudah memberinya 20 miliar rupiah untuk membeli mobil. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku mohon berhentilah berakting. Aku tidak mengerti dirimu. Dari mana engkau mendapatkan 20 miliar rupiah? Apa yang harus aku lakukan agar kau percaya padaku? Syukurlah,
Yang lama pergi, yang baru datang. Dengan 20 miliar ini, aku bisa beli mobil baru. Akun Anda telah dibekukan. Mana uangnya? Mana uangnya? Uangnya sudah kuberikan padamu. Soal kau menerimanya atau tidak, bukan urusanku. Nak, kau berani mempermainkanku? Orang sepertimu pantas kehilangan mobil dan uang. Kalau kau tidak pergi, aku akan membuatmu menghilang. Kalian tunggu saja. Kau bahkan belajar menipu lewat SMS. Katakan padaku, berapa banyak trik kotor yang kau punya, yang tidak ku ketahui? Ayu, setiap kata yang kukatakan, setiap hal yang kulakukan adalah benar. Kau masih tidak mengaku? Kupikir meskipun kau miskin, setidaknya kau orang yang jujur, tidak disangka. Aku salah menilai orang. Chandra, kau sangat mengecewakanku. Ayu. Minggir. Tidak. Kiao Group itu seperti sarang serigala. Aku tidak bisa melihatmu masuk ke sana. Kalau aku tidak masuk ke sarang serigala, apakah aku harus di sini mendengarkan bualanmu, membiarkan Sisi menunggu ajal? Ayu, percayalah padaku sekali saja, sekali saja. Aku bersumpah, aku pasti akan menyelamatkan Sisi. Aku tidak punya waktu lagi menunggumu, membuktikan dirimu. Kau boleh mengalami kegagalan, tapi Sisi tidak bisa menunggu lagi. Hei, kalian berdua sedang apa? Apa ini tempat untuk bertengkar? Pergi sana. Pak Setpam, saya ingin bertemu Tuan Jojo. Tolong beritahu beliau. Apa Tuan Jojo bisa ditemui oleh orang seperti kalian? Lagi pula, menyuruhku memberitahu siapa kalian. Dasar penjilat. Memangnya kenapa kalau menyuruhmu memberitahu? Bukankah kau di sini untuk menjaga pintu dan menyampaikan pesan? Saya orangnya Tuan Jojo, dasar orang rendah. Berani kau memaki saya? Cari mati kau. Semua orang setara, meskipun orang kaya di Jiangcheng, tidak bisa membagi orang menjadi beberapa kelas. Kau pikir kau siapa? Seenaknya mengatur? Nak, hitung berapa nyawamu. Kau pikir kau menampar wajahku? Kau menampar pantat Tuan Jojo? Aku tidak peduli wajah ini siapa. Hari ini, pintu ini, jika aku ingin masuk, kau tidak bisa menghentikanku. Kalau engkau berani maju selangkah lagi, kau percaya aku akan membuat kepalamu pecah. Kau mau memukul orang di sini. Memukul orang kenapa? Seperti sampah miskin dan tidak berdaya sepertimu, bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada seorang pun yang berani mencari masalah di grup Joe. Cari mati. Aduh. Chandra, bisakah kau berhenti membuat keributan? Kita kesini untuk meminta bantuan, bukan untuk membuat masalah. Bahkan anjing penjaga Joe menindasmu. Kau pikir Jojo yang berdarah dingin akan mengasihanimu? Bagaimana kita tahu kalau tidak dicoba? Ayo, Sisi juga putriku. Berikan aku waktu setengah hari. Jika aku tidak bisa mendapatkan pil darah naga untuk menyelamatkan Sisi, kau bisa pergi ke Jojo. Aku tidak akan menghentikanmu. Hahaha. Betapa mengharukannya pemandangan ini. Aku sampai mau menangis terharu. Ayu. Ternyata pria brengsek yang tidur denganmu adalah dia. Orang seperti ini, kau benar-benar tidak pilih-pilih. Lina, aku sudah meninggalkan keluarga Lin. Aku mencari pria seperti apa, bukan urusanmu. Bagus. Ada pria pecundang yang mendukungmu, berani membantahku. Lihat, aku hari ini tidak merobek mulutmu. Mulai hari ini, Ayu aku lindungi. Tidak ada yang boleh menyakitinya sedikit pun. Kak Joni, dia menyakitiku, kau belah aku. Setelah tukang semir sepatu yang bau, masalah kau menyewa orang untuk memukulku belum terselesaikan, hari ini kau datang sendiri. Di mana pengawal wanitamu? Tidak punya uang untuk menyewanya. Kabur? Ayu, kau pergi dulu. Adegan selanjutnya, kurasa kau tidak suka melihat. Pergi? Pergi kemana? Ayu, jangan lupa. Saat engkau tidak punya apa-apa dan meminta bantuan kemana-mana, aku melihat demi Lina meminjamkan 500.000 rupiah untuk mengobati putrimu. Tanpa aku, dia tidak akan hidup sampai hari ini.
Benarkah ini? Kak Joni, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda. Setelah saya menghasilkan uang, saya pasti akan membayar Anda. Cium bau kemiskinan kalian, dengan apa kalian akan membayar? Uang saya, Johnny, bukan datang dengan mudah. Karena kalian tidak bisa membayar, kita akan ikuti kontraknya. Kontrak? Kontrak apa? Bagaimana? Mau mengelak? Seperti yang telah disepakati, jika tidak bisa membayar tepat waktu, maka bayar dengan tubuh. Tidak mungkin, saya tidak pernah menandatangani kontrak seperti itu. Kalian memfitnah saya? Ayu, kontraknya ada di sini, tertulis jelas, kamu harus mengakuinya, bayar uangnya, atau ikut saya. Lin Ayu, kontraknya ada di sini. Sudah tertulis dengan jelas, kau harus mengakuinya, bayar kembali uangnya, atau ikut denganku. Wajahmu ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Kudengar putrimu sekarat. Dengan menjualmu, uang lebihnya bisa digunakan untuk mengadakan pemakaman yang mewah untuknya. Lina, kau keterlaluan. Lina, meskipun Ayu bukan adik kandungmu, tapi dia masih memiliki darah keluarga Lin. Bagaimana hatimu bisa sekejam ini? Kalau bukan karena engkau menggodanya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia seperti ini, semuanya karenamu. Omong kosong, tukang semir sepatu. Hari ini Lin Ayu harus ikut denganku. Kulihat siapa yang berani. Bukankah hanya 500 juta rupiah? Aku yang akan membayar 10 kali lipat. Kak Joni, kartu apa yang dia gunakan? Aku belum pernah melihatnya. Phoenix, kartu Phoenix tertinggi. Konon, hanya tokoh tingkat tinggi Istana Phoenix yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Kau gesek saja. 10 miliar rupiah, kurang sedikit pun tidak boleh. Lebih sedikit pun nyawamu melayang. Masa kau orang penting dari Istana Phoenix? Kak Joni, Anda telah ditipu. Dia hanya menggunakan nama Istana Phoenix untuk menipu. Apa? Penipu? Orang penting dari Istana Phoenix, mana mungkin datang ke Jiangcheng untuk menyemir sepatu? Mana mungkin menyukai wanita norak? Dasar di Jiangcheng berani mempermainkan aku, Joni. Tidak akan berakhir baik. Kak Joni, memukul orang di depan Kiao Group bisa masuk berita. Bukankah ini akan mempermalukan Tuan Muda Jojo? Masalah ini kita tidak bisa tanggung. Sudahlah, kau juga tidak pantas aku, Joni. Turun tangan langsung. Bukankah kau ingin bertemu Tuan Muda Jojo? Ikut aku. Aku akan membawamu menemuinya. Bukannya minta Tuan Muda Jojo untuk menyelamatkan putrimu? Sekecil ini saja nyalimu, pulanglah dan tunggu ajalmu. Demi Sisi, aku harus pergi. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Jika engkau benar-benar mencintai Sisi, kau seharusnya tidak menghalangiku. Jika kau tidak tega melihatku diintimidasi lagi, sekarang carilah pekerjaan dan jadilah orang sukses. Ayu. Ku bilang pergi, kau tidak dengar ya? Pergi. Dewa Phoenix keluar, dimurnikan dengan api. Setelah kembali, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan langkahku. Hei, kau malah duduk, kau mau bertingkah seenaknya di sini ya? Ku bilang pergi, kau tidak dengar ya? Aku, siapa? Seekor semut, berani tidak menghormati kaisar, cari mati. Selamat kepada Kaisar, Dewa Phoenix dimurnikan dengan api, alam bela diri naik 1 tingkat. Kultivasi Anda telah mencapai yang tertinggi dari semua Kaisar Istana Phoenix sebelumnya. Berikan perintah, pengawal Phoenix berkumpul, basmi kejahatan di Jiangcheng, selamatkan istriku, Ayu. Apa kau ingin udara feelingku?
Selama Tuan Muda Jojo bisa memberiku pil itu, selamatkan putriku, aku bersedia seumur hidup menjadi pelayan keluarga Kial. Sapi bisa membajak sawah, kuda bisa menarik kereta. Kau bisa apa? Menghangatkanku di tempat tidur. Kau mau? Aku jijik padamu. Ku dengar istri Tuan Besar keluarga Fu, Pak Fu, baru saja meninggal. Dia sedang kesepian sekarang, apalagi Tuan Muda keluarga Chen sudah lama menginginkan gadis ini. Bukankah Tuan Jojo selalu menginginkan tanah mereka? Ceka, dia hanya satu orang, tidak bisa diberikan kepada dua orang. Anda bisa melelangnya, biarkan mereka memberikan sebidang tanah sebagai dasarnya, lalu menaikkan harganya, harus menaikkan harganya, terakhir. Siapa yang menawar paling tinggi, dia yang menang. Aduh, tak disangka wanita murahan ini akhirnya menjadi rebutan. Hahaha. Tuan Jojo, urusan Anda sudah selesai. Bagaimana dengan urusanku? Johnny, karena engkau begitu pandai mengurus masalah pesanan tahun ini, aku akan memberimu 50 juta rupiah. 50 juta. Tuan Muda Jojo memang Tuan Muda Jojo sangat dermawan. Hahaha. Barang yang kamu inginkan ada di sini. Terima kasih Tuan Muda Jojo, kebaikan Anda, saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup saya. Barang ini bisa aku berikan padamu, tapi kamu harus menyetujuiku satu syarat kecil. Silakan katakan, Tuan Muda Jojo, asalkan Anda memberikan obat ini kepada saya, syarat apapun akan saya setujui. Tuan Fu dan Tuan Muda Chen, keduanya tertarik padamu. Aku ingin menjualmu pada mereka. Salah satu dari mereka menjadi selir. Tidak bisa. Ini tidak bisa aku setujui. Tidak setuju? Terlambat. Jojo, jangan harap aku lebih baik mati daripada menyetujui permintaanmu. Sudah masuk ke gerbang Geo Group, ingin pergi tidak semudah itu. Kau binatang berwujud manusia. Tidak tahu diuntung. Kunci dia. Aku juga harus pergi ke keluarga Lin. Bagaimanapun juga dia masih bagian dari keluarga Lin. Masalah ini aku masih harus membicarakannya dengan nenek. Berdiskusi. Ayo. Perintahkan pengawal Phoenix cari Ayu di seluruh kota. Baik. Tidak bisa. Bagaimanapun juga dia bermarga Lin. Bagaimana bisa hanya sebidang tanah? Harus 2 bidang? Oh, nenek memang berpandangan jauh. Saya berpandangan pendek. Nenek, karena masalah Ayu sudah selesai, bagaimana dengan pernikahan saya dan Tuan Jojo? Lakukan. Setelah berurusan dengan pembawa sial ini, akan kulaksanakan untuk kalian. Tapi, dulu kepala keluarga menjodohkan saya dengan Chandra, perjanjian pernikahan itu masih ada. Jika perjanjian pernikahan itu tidak dibatalkan, akan sulit untuk menikah. Perjanjian pernikahan ini harus dibatalkan. Tapi nama buruk karena membatalkan pertunangan ini, keluarga Lin tidak boleh menanggungnya. Nenek, bukankah nenek selalu ingin tahu dengan siapa Ayu berselingkuh dan melahirkan anak haram itu? Kau tahu? Johnny mendengar langsung percakapan Ayu dan Chandra. Pria liar yang merusak reputasi keluarga Lin itu adalah Chandra. Kepala keluarga dulu benar-benar buta. Bagaimana bisa dia menyukai sampah seperti itu? Nenek, Chandra mempermainkan seluruh keluarga kita tidak boleh melepaskannya. Kali ini aku tidak hanya ingin dia mengembalikan perjanjian pernikahan, aku juga ingin nyawanya. Nenek, urusan Chandra bisa dibahas besok. Tuan Fu dan Tuan Chen hampir sampai. Kalau begitu aku akan menjual wanita jalang ini dulu, lalu aku akan mengurus pria brengsek itu. Wah. Tuan Fu, Tuan Chen, apakah wanita cantik ini sesuai dengan selera kalian berdua? Hahaha. Nenek, dulu mendiang kakek Lin sangat menyayangi cucunya ini. Sekarang nenek menjualnya.
Tidakkah nenek merasa sakit hati? Sakit hati? Jika dia bisa dibawa oleh kalian berdua, itu juga dianggap sebagai kontribusinya kepada keluarga Lin, dan tidak sia-sia keluarga Lin membesarkannya selama bertahun-tahun. Bagus. Dengan restu nenek, saya jadi tenang. Saya sudah lama menginginkan tubuhnya. Akhirnya hari ini ada kesempatan untuk mencicipinya. Saya akan menambahkan di atas 2 bidang tanah 5 juta rupiah lagi. Saya baru sadar, wanita yang sudah melahirkan, asalkan dasarnya bagus, kulitnya lebih halus daripada gadis 20 tahun. Wanita secantik ini sangat langka. Saya tambah 10 juta rupiah. Pak Fu, di usia setua ini, masih mampukah menghabiskan uang sebanyak ini untuk membawanya pulang? Jangan sampai dia kesepian. Biarkan mereka bersaing, semakin sengit mereka bersaing, semakin banyak yang kita dapatkan. Hahaha. Saya punya uang, saya mau. Kalau kau ingin membawanya, tambah uangmu. Saya punya uang, saya mau. Kalau kau mau bawa orang ini, tambah uangnya. Kau... Tuan Chen, kalau engkau masih ragu, orang ini akan jadi milik Pak Fu. Masih mau tambah lagi? Saya tambah 50 juta rupiah. Nyawa kalian semua akan melayang. Bagus, nah. Kami tidak mencarimu, kau malah datang sendiri. Hari ini saya datang hanya untuk 3 hal. Keadilan, keadilan, tetap keadilan. Penghinaan yang kalian lakukan pada Ayu akan kubalas 10 kali, 100 kali lipat. Inilah keadilan. Bukankah ini orang yang mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya Besar? Anak itu, kudengar dia juga calon menantu keluarga Lin yang belum resmi menikah. Anak miskin yang banyak bicara. Ingin jadi menantu keluarga Lin? Mimpi. Kalian semua tidak tahu, dia selingkuhan Ayu. Setelah kejadian memalukan ini, pertunanganku dengannya sudah batal. Andai aku bisa mengenali Ayu lebih cepat, dia tidak akan menderita sebanyak ini. Selingkuhan kau lagi. Dendam karena engkau menipuku soal mobil, belum kubalas, sekarang kau mengganggu urusanku lagi. Mau apa kau? Karena Ayu wanita simpananmu, begini saja, suruh dia menemaniku bersenang-senang 2 hari, aku akan mengampunimu. Berani menghina Kaisar, hukumannya mati. Baiklah. Jangan, Tuan Chen, mati? Ini... Gawat, menyinggung keluarga Chen, keluarga Lin kita akan celaka. Yang membuat keluarga Lin celaka, bukan keluarga Chen, tapi Istana Phoenix. Mungkinkah dia benar Kaisar Phoenix? Tidak mungkin. Ayu, bangun. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Chandra, bawa aku pulang. Kalian telah melakukan apa padanya? Jangan-jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa. Semua ini ulah Tuan Jojo. Ini... Ayu, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Orang-orang di sini, satu pun tak akan kulepaskan. Phoenix Guard berkumpul. Phoenix Guard, dengarkan perintahku. Tahan keluarga Lin, sita harta keluarga Xiao. Usir keluarga Fu. Jangan. Pergi. Tidak. Ibu, akhirnya ibu bangun. Sisi. Ayu, aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya lagi. Selama ada harapan untuk menyembuhkan penyakit Sisi, tempat paling berbahaya pun akan kuhadapi. Kau tak perlu membahayakan dirimu lagi. Sisi sudah baik-baik saja. Penyakit Sisi benar-benar sudah sembuh? Aku sudah mendapatkan pil darah kilin. Dalam 3 bulan, Sisi akan sembuh. Ibu, lihat, aku sudah sembuh. Sisi? Sudah. Kau dan Sisi sudah baik-baik saja.
biar aku antar kalian pulang. Setelah meninggalkan keluarga Lin, kalian terus tinggal di tempat seperti ini? Aku membawa Sisi dan tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki tempat tinggal, sudah cukup baik. Ibu, airnya mati lagi. Ya ampun. Membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini selama 5 tahun, aku benar-benar merasa bersalah. Chandra, jangan seperti ini. Meskipun lingkungan di sini agak buruk, tapi tidak ada yang mengganggu, cukup bagus juga. Ayu, ikutlah denganku. Aku akan membawamu tinggal di villa termewah di Jiangcheng dan menjalani kehidupan yang seharusnya kalian jalan. Chandra, meskipun aku tidak tahu bagaimana engkau mengakalimu untuk mendapatkan pil darah Kirin dan menyelamatkanku, tapi menyewa villa membutuhkan uang sungguhan. Uang yang kau kumpulkan dari menyemir sepatu bisa menyewa berapa hari? Kehidupan kita orang biasa tidak seperti ini. Jika engkau tidak pingsan saat itu, kau akan percaya bahwa aku benar-benar Kaisar Istana Phoenix. Ayu, aku sudah mencarimu selama beberapa hari, akhirnya kau muncul juga. Kapan kau akan membayar sewa yang kau pinjam? Uang sewa yang kau pinjam, kapan kau bayar? Beri aku waktu beberapa hari lagi, aku sedang mengumpulkan uang. Kalau sudah cukup, aku pasti akan membayar ibu. Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Ku bilang, kalau hari ini aku tidak melihat uangnya, kalian berdua kemasi barang-barang kalian dan pergi dari sini. Berapa banyak uang yang mereka pinjam darimu? Kenapa kau mau membela mereka? Oh, kukira siapa? Ternyata tukang semir sepatu. Lihat pakaianmu. Kenapa? Apa kau tiba-tiba kaya karena menyemir sepatu? Singkat saja, uang yang mereka pinjam darimu akan kubayar. 3.000 yuan. Kau bahkan tidak bisa mendapatkannya dengan menyemir sepatu selama 6 bulan. Kau mampu membayarnya. Uang di kartu ini bisa untuk membeli 100 rumah seperti ini. Kau pikir aku mampu membayarnya? Kau pikir aku belum pernah melihat kartu bank? Seperti apa? Tidak ada kartu seperti itu di Jakarta. Kalau kau mau memalsukan, buatlah yang lebih mirip. Kau benar-benar buta. Ini adalah kartu hitam tertinggi Istana Phoenix. Kau bisa melihatnya sekilas, itu adalah keberuntungan seumur hidup. Chandra, jangan bicarakan tentang Istana Phoenixmu lagi. Aku saja tidak percaya, apalagi mereka. Hanya ini yang kupunya, sisanya aku pasti akan memberikannya kepada ibu nanti. Kurang, masih jauh. Aduh, tidak punya uang. Bisa digadaikan dengan ini? Apapun yang kau mau, ini tidak bisa kuberikan padamu. Tidak mau memberi? Kalau begitu, bawa anak kecilmu dan tukang semir sepatu bau ini keluar dari rumahku. Aku tidak akan pergi. Singkirkan tangan kotormu. Berani kau memukulku? Berani kau sentuh mereka lagi, ku buat kau mati di tempat. Pengemis bau, berani-beraninya engkau menggangguku. Kau tahu siapa bosku. Ku bilang bisa buat kau takut setengah mati. Meskipun dia Raja Langit, di depanku dia juga harus tunduk. Jangan pergi kalau kau berani. Aku akan pergi sekarang memanggil bosku. Lihat bagaimana engkau di depanku berlutut dan memohon. Chandra, bisakah kau tidak menyombongkan diri? Jika membuat mereka marah, aku tidak apa-apa diintimidasi. Tapi Sisi masih di sini. Kau bukannya tidak percaya padaku sebagai Kaisar Istana Phoenix? Hari ini aku akan membuktikannya padamu. Hahaha. Siapa yang berani di wilayah kekuasaanku membuat onar? Hahaha. Siapa yang berani di wilayah kekuasaan saya membuat onar? Ayo, kau. Mana tukang semir sepatu itu? Chandra, ampun yang mulia, semua yang kulakukan atas perintah Jojo. Bos, dia cuma tukang semir sepatu, kenapa engkau berlutut padanya? Diam, kalau kau tidak mau hidup, jangan libatkan aku. Kau cari masalah dengannya untuk apa? Pergi. Chandra, bukankah dia selalu menindasmu? Kenapa dia berlutut padamu? Berlutut apa istimewanya? Dengan identitasku sekarang, aku ingin dia melakukan apa?
dia harus melakukannya. Hehehe, ini seperti keluarga sendiri bertengkar. Semua salah orang bodoh ini yang memprovokasi Yang Mulia. Satu kata darimu, aku akan segera menghajarnya. Mengajarnya tidak perlu, orang yang lebih ingin kuhajar adalah kau. Yang Mulia, satu kata darimu, mulai sekarang aku adalah anjingmu, kau suruh aku apa, akan kulakukan. Kau salah orang, yang kau sakiti adalah dia, bukan aku, ingin hidup, kau harus memintanya. Nona, Anda berjiwa besar, mengingat aku pernah membantumu dan pernah meminjamkan uang padamu, maafkan aku sekali ini. Johnny, apa yang kau lakukan? Bangun. Ampuni saya, bagaimana saya bisa bangun? Ayu baik hati, tidak ingin menghukum. Jika kau benar-benar ingin aku memaafkanmu, tampar dirimu sendiri 100 kali. 1, 2... Cukup, Chandra. Tidak bisa. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan padamu dan Sisi, hukuman ini sudah sangat baik. Jangan berhenti, terus pukul. 24, 25. Ayu, sekarang apa yang kukatakan kau harus percaya kan? Mulai sekarang, kalian tidak perlu datang ke sini lagi. Kita pulang ke rumah kita sendiri. Ayo, hai. Ibu, apakah ini rumah baru kita? Besar sekali. Chandra, benarkah kita bisa tinggal di sini? Tentu saja. Kau dan Sisi memang seharusnya tinggal di rumah seperti ini. Yang Mulia, keluarga Lin dan Kiao mengirimkan undangan, mengundang Anda untuk makan malam di restoran. Jangan pergi. Jio Sokun, licik, nenek tua, kejam. Pergi ke sana mungkin perjamuan Hongmen. Meskipun itu perjamuan Hongmen, mereka tidak bisa berbuat apa-apa denganku. Kau dan Sisi tunggu saja di rumah. Sebelum matahari terbenam besok, aku pasti kembali. Besok? Aku dan keluarga Lin masih memiliki beberapa hutang lama yang belum diselesaikan. Kali ini, aku ingin memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Nenek tua, sejak Istana Phoenix menjarah rumahku, semua hartaku ada di sini. Jika Chandra tidak berkenan menerima barang-barang ini dan masih tidak melepaskan kedua keluarga kita, bagaimana? Jangan panik. Jangan lupa Chandra dan Liana masih memiliki perjanjian pernikahan. Demi mantan kepala keluarga dan kebaikannya padanya di masa lalu, dia juga harus memberi keluarga Lin muka meringankan hukuman mereka. Tapi apa? Jika Chandra mengakui perjanjian pernikahan, engkau dan Liana tidak akan berhasil. Jadi, Tuan Jojo, kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Hei, Liana, seharusnya aku yang mengatakan ini kan? Kapan aku pernah mencarimu? Bukankah kau selalu yang datang menemuiku? Kau? Istana Phoenix, Yang Mulia Kaisar telah tiba. Tuan Agung. Nenek benar-benar mengeluarkan banyak biaya. Tidak. Aku ingat waktu itu, aku hanya melirik ginseng ini, kau sudah memarahiku habis-habisan. Jika aku tahu lebih awal identitas Tuan Agung, beri aku 10 nyawa pun aku tidak berani. Barang yang kau anggap berharga, aku tidak berani menggunakannya. Takut umurku pendek. Bau apa ini? Tidak ada bau apa-apa. Tidak, ini adalah bau busuk uang. Hanya sedikit tanda mata untuk menghormati Tuan Agung. Bukankah kau bilang keluarga Kiao sudah disita? Ini semua aku pinjam dari teman, pinjam. Baiklah, karena Tuan Muda Jojo berniat memberikannya, maka aku akan menerimanya dengan terpaksa. Tuan Agung, dulu aku yang kurang ajar. Telah menyinggungmu, berbesar hatilah dan maafkan aku. Anggap aku seperti kentut, lepaskanlah aku. Aku hanya menyuruh orang menyita rumahmu, tidak menyuruh orang melakukan apapun padamu. Kenapa memintaku untuk melepaskanmu?
Aduh, kau merampas semua hartaku, kau ingin membunuhku. Kau datang untuk mentraktirku makan atau mendengarkan keluhan. Makan. Saya akan meminta orang untuk menghidangkan makanan. Semuanya adalah makanan yang belum pernah kau makan sebelumnya. Aduh, lihat mulutku ini. Benar-benar pikun. Tuan Kaisar sudah pernah makan semua makanan lezat. Sudahlah, aku tidak terbiasa dengan makanan di sini. Aku ingat ketika aku menyimir sepatu di pinggir jalan, aku paling suka makan sosis bakar di pinggir jalan. Aku akan meminta seseorang untuk membelinya. Orang-orang di bawah ceroboh. Bagaimana kalau kau pergi sendiri? Aduh, aku tidak bisa menolak pemberian wajah dari Kaisar. Aku akan pergi. Urusan Tuan Jojo sudah selesai. Nyonya besar, giliranmu. Aduh, mana berani saya merepotkan. Tuan Kaisar, saya hanya ingin menunjukkan sedikit rasa hormat. Liana, tidakkah kau lihat Kaisar lelah? Baik-baik. Tekan lebih kuat. Apa kau belum makan? Apakah tekanan ini cukup? Sudahlah, sungguh mengecewakan. Nyonya besar, katakan saja langsung. Tunggu saja kau, Chandra. Kurasa kau tidak akan selamanya di Jakarta. Wah, lumayan harum juga. Kali ini ku beri kau makan sepuasnya. Pantas saja ini sosis, tidak ada bau aneh sama sekali. Chandra, sekarang giliranku mengerjaimu. Hahaha. Tuan Kaisar, tentang pertunangan Anda dan Liana. Maaf membuat Anda menunggu. Untunglah masih hangat. Silakan Anda makan selagi hangat. Tiba-tiba aku tidak ingin makan. Kalian bagi-bagi saja. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Ini. Kenapa? Tidak mau makan? Tidak menghargai aku? Kau makan saja. Aku makan. Anugerah dari Tuan Kaisar. Bukan semua orang yang seberuntung ini. Kau juga makan. Aku juga makan. Kenapa Tuan Jojo tidak makan? Apa kau memberiku makanan yang kotor? Tidak. Benar-benar bersih. Aku makan. Bukankah Tuan Jojo selalu ingin mendapatkan kembali aset keluarga Kiau? Aku sudah memikirkannya. Tuan Agung, akhirnya Anda memutuskan untuk mengembalikan harta keluarga saya? Benar, aku sudah memutuskan. Tapi bukan mengembalikannya kepadamu. Apa? Bukan dikembalikan kepadaku, lalu dikembalikan kepada siapa? Tuan Jojo, kau benar-benar pelupa. Kalau begitu aku ingatkan engkau, semua hartamu kau rampas dari siapa? Rampas? Bagaimana mungkin dirampas? Harta ini semua adalah aku, Jojo, kumpulkan sedikit demi sedikit. Kau pikir dengan penampilanmu yang necis ini, tidak akan ada orang yang tahu apa pekerjaanmu? Dulu kau hanya penjual ikan di pinggir jalan. Memangnya kenapa kalau jadi penjual ikan? Tidak ada yang salah dengan menjadi penjual ikan. Tapi kau dan ayahmu tidak jujur. Dengan pisau di tangan kalian menguasai satu jalan dan menjadi kaya. Kalian memang menjadi kaya, tapi orang-orang yang kalian lukai dan bunuh sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Tidak semua orang yang kalah adalah orang lemah yang pantas dikasihani. Jika kami tidak merebut, mereka juga akan merebut. Kalau begitu kita tidak usah membahas mereka, kita bahas kalian saja. Bisnis keluarga Kiau sekarang, mana yang bersih? Lalu, apa yang akan Tuan Agung lakukan terhadapku? Ku beri kau 3 hari untuk meninggalkan Jiangzhou. Dan jangan pernah kembali. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjadi penjual ikan lagi. Penjual ikan seumur hidup. Tuan Agung, demi penyesalan Tuan Muda Jojo yang tulus, bagaimana kalau tidak apa-apa? Nenek,
Bukankah nenek ingin bicara denganku tentang pernikahanku dengan Liana? Lebih baik kita bicarakan di rumah keluarga Lin. Baiklah, baiklah. Mulai sekarang keluarga Lin adalah rumah Anda. Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Nisha, Tuan Muda Jojo kemungkinan besar tidak mau meninggalkan Jiangcheng. Siapkan kios yang bagus untuk Tuan Muda Jojo. Meskipun dia seorang penjual ikan, dia harus menjadi penjual ikan yang terhormat. Baik. Menyakiti seseorang lebih kejam daripada membunuhnya. Chandra, kalian benar-benar kejam, benar-benar kejam. Bukankah itu hanya Aula Phoenix? Dia, Chandra, memiliki orang-orang yang cakap. Apakah aku Jojo tidak memilikinya? Karena kalian ingin menghancurkan kami. Mari kita sama-sama hancur. Johnny, tunggu aku di kantorku. Kita akan berperang. Aula Phoenix, Chandra, tunggu saja. Ingin menginjak-injak aku, Jojo? Tidak semudah itu. Chandra, kalian tunggu saja. Mau menginjak-injak aku, Jojo? Tidak semudah itu. Siapa? Masih bertanya siapa? Saat ini semua orang ingin menjauh darimu. Selain aku, siapa yang berani menemuimu? Johnny, aku tahu. Semua orang mengkhianatiku. Kau pasti tidak akan mengkhianatiku. Tuan Jojo, kau terburu-buru mencariku. Ada masalah apa? Chandra mendesakku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melawan. Aku harus mendapatkan kembali kejayaanku. Tuan Jojo, jangan bercanda. Kau sekarang tidak punya apa-apa. Apa yang kau gunakan untuk melawan Istana Phoenix? Siapa bilang aku tidak punya apa-apa? Selama dia ada, aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Tuan Jojo, kau ingin melepaskan iblis wanita ini, Wan Ji? Dia dulu dilukai oleh Kaisar Phoenix. Sekarang sepertinya Chandra yang melukainya. Dia adalah senjata kita untuk melawan Chandra, pedang yang tajam. Aduh, tidak bisa. Iblis wanita ini, dulu kita menyelamatkannya. Dia tidak tahu berterima kasih, malah ingin merebut bisnis kita. Untuk mengurungnya, kita kehilangan lebih dari 100 saudara. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jika aku ingin bangkit, hanya bisa mengandalkannya. Dia terlalu berbahaya, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk berdiskusi. Wanji harus dibebaskan. Wanita itu sama sekali tidak terkendali. Tuan Jojo, pernahkah kau memikirkannya? Bagaimana jika dia membalas dendam karena engkau memenjarakannya? Aku yakin dia wanita yang cerdas. Selama Chandra masih hidup, dia tidak mungkin menyerangku. Sekutunya. Lalu bagaimana setelah Chandra dibunuh? Apakah dia masih berpikir seperti itu? Chandra adalah orang yang ahli. Wanji ingin membunuhnya. Kalaupun tidak mati, dia akan terluka parah. Saat itu, nyawanya akan berada di tangan. Belum tentu siapa yang akan mati. Aduh, Tuan Jojo, demi persahabatan kita dulu, aku masih ingin menasihatimu, utamakan keselamatanmu. Aku sudah membeli tiket pesawat, pergi atau tidak, kau putuskan sendiri. Kau mau pergi? Kau juga mau mengkhianatiku. Tuan Jojo, aku tidak. Cukup. Kau boleh pergi, tapi bebaskan Wanji dulu untukku. Aku akan membiarkanmu pergi. Kau menyuruhku membebaskan Sylvie, dia akan membunuhku. Aku tidak mau pergi. Tidak mau. Johnny, sejak kau mengikutiku, kau seharusnya tahu. Perintahku, kau tidak punya pilihan. Tidak pergi, engkau mati. Tuan Jojo, jangan gegabah. Aku akan menurutimu. Aku pergi. Aku pergi. Wanji, Tuan Jojo mencarimu. Apakah dia ingin bertemu denganku? Atau memohon padaku? Teman lamamu, Tuan Agung Chandra dari Istana Phoenix telah datang. Jika kau tidak membunuhnya, apakah hidupmu akan lebih baik? Chandra?
Selama engkau setuju untuk bekerja sama dengan Tuan Jojo untuk melawan Chandra, aku akan melepaskanmu. Selama seseorang memasuki pintu ini, walaupun aku tidak setuju, kau tetap tidak bisa mengunciku. Apa katamu? Kembali kalian. Apakah aku cantik? Cantik, cantik. Dunia ini membosankan. Kau dan aku di sini. Bagaimana kalau kita menghabiskan malam bersama? Dunia ini membosankan. Kau dan aku di sini. Bagaimana kalau kita habiskan malam musim semi bersama? Huanji, kau di mana? Keluar. Huanji, keluar. Kau, apa maumu? Berisik sekali. Aku dikurung di sini oleh kalian selama 5 tahun. Baru sebentar, kau sudah tidak tahan. Bebaskan aku. Jika kau juga bisa bertahan hidup di sini selama 5 tahun, aku akan melepaskanmu. Tidak. Mati sana. Siapa? Johnny kaukah itu? Aneh, tidak ada siapa-siapa di sini. Bukankah kau mencarimu? Kemarilah. Kenapa hanya kau sendiri? Mana Johnny? Untuk apa mencari pria menjijikan itu? Aku saja sudah cukup. Apa yang kau inginkan? Bisa kuberikan? Lalu kau bersedia mati untukku? Bersedia. Aku sudah lama mendengar Huanji menggunakan ilmu sihir untuk memikat orang. Aku sudah lama waspada terhadapmu. Hahaha. Kau pikir jika aku ingin membunuhmu, kau benar-benar bisa menghindarinya? Kau meracuniku. Kau meracuniku. Tenang, ada aku, kau tidak akan mati. Tapi ingat, aku tidak membunuhmu, bukan karena aku tidak ingin membunuhmu, tetapi karena engkau masih berguna. Beri aku penawarnya, kalau tidak, jangan harap aku membantumu menyingkirkan Chandra. Dalam situasi seperti ini, kau pikir kau masih bisa bernegosiasi denganku? Menolongmu bisa saja, tapi kau harus tunduk padaku dan menjadi pelayananku mulai sekarang. Aku bersedia.